Tentu saya akan membantu Anda menerjemahkan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia kalimat demi kalimat dengan tata bahasa yang tepat. Sesuai permintaan Anda, konteksnya juga telah disesuaikan agar relevan dengan Indonesia, termasuk penyesuaian penggunaan mata uang rupiah untuk konteks biaya yang muncul dalam teks aslinya. Berikut adalah terjemahannya. Sebagian besar orang berpikir bahwa membeli tanaman dari pembibitan berarti setiap tanaman adalah pilihan yang aman, tetapi inilah kebenarannya. Beberapa tanaman di rak-rak tersebut dapat membawa lebih banyak bahaya daripada keindahan, terutama bagi para lansia yang mencari taman yang mudah dirawat dan bebas kekhawatiran. Bayangkan jika, tanpa sepengetahuan Anda membeli tanaman beracun yang menyebabkan alergi atau menjadi beban yang tak ada habisnya. Hari ini kami akan mengungkap 7 tanaman paling berbahaya yang sering dijual di pembibitan, dan kami akan menunjukkan alternatif yang lebih cerdas dan lebih aman yang memungkinkan Anda menikmati taman yang subur tanpa risiko tersembunyi. Jika Anda kembali ke saluran ini, selamat datang kembali. Di sini kami mengubah pilihan sederhana dan praktis menjadi kehidupan yang bermakna bagi para lansia. Jika Anda baru di sini, jangan ragu untuk berlangganan untuk mendapatkan tips berkebun yang jelas yang menjaga rumah Anda tetap sehat dan menyenangkan. Mari kita mulai. 7. Oleander, Nerium oleander. Nah, oleander adalah semak yang populer karena bunganya yang berwarna-warni. Tetapi sedikit yang menyadari bahwa setiap bagian dari tanaman ini sangat beracun. Hanya dengan menyentuh atau memotong daunnya saja, dapat menyebabkan iritasi. Bahkan dalam jumlah yang sangat kecil, jika tertelan, bisa berakibat fatal, terutama bagi anak-anak dan hewan peliharaan. Lansia harus sangat berhati-hati, karena getah beracun dan daun yang gugur merupakan risiko yang serius. Mengapa ini bermasalah? Bahayanya terletak pada glikosida jantungnya yang kuat yang mengganggu irama jantung. Bahkan asap dari pembakarannya pun beracun. Karena tumbuh subur di dalam pot dan sebagai tanaman pagar, tukang kebun yang tidak waspada dapat membawa ancaman ini langsung ke teras atau di dekat jalan setapak, mengubahnya menjadi risiko yang konstan sepanjang tahun. Masalah perawatan. Banyak tukang kebun meremehkan betapa sedikitnya paparan yang diperlukan untuk menyebabkan bahaya. Sarung tangan saja mungkin tidak cukup untuk kulit sensitif, dan perpindahan yang tidak disengaja ke mata atau mulut sangatlah berbahaya. Menghindarinya tidak hanya melindungi kesehatan Anda, tetapi juga mencegah keadaan darurat medis atau tagihan dokter hewan yang dapat menguras banyak rupiah untuk hewan peliharaan Anda. Alternatif yang lebih aman, kembang sepatu, Rose of Sharon. Cobalah Rose of Sharon, semak yang mudah dirawat, tidak beracun, dengan bunga-bunga indah, yang mencerahkan ruang taman dengan aman. Batangnya yang kokoh dan pertumbuhannya yang lambat menjadikannya ideal untuk pot, tanaman pagar, atau halaman kecil. Tips bermanfaat, gunakan pot yang dalam dan berdrainase baik untuk mawar jenis ini, dan tambahkan selapis mulsa untuk menjaga kelembapan tetap konstan dan akar tetap sejuk. 6. Foxglove digitalis. Foxglove terlihat menawan dengan bunganya yang tinggi berbentuk lonceng, tetapi di dalamnya tersembunyi racun yang kuat. Digitalis, sebutan lain untuk senyawa yang diekstrak dari tanaman ini, digunakan dalam obat jantung, yang berarti gigitan yang tidak disengaja atau bahkan kontak dengan kulit dapat menyebabkan mual, penglihatan kabur, dan aritmia yang berbahaya. Mengapa ini bermasalah? Tanaman ini menabur benihnya sendiri secara agresif, sehingga bisa muncul bahkan di tempat yang tidak ditanami. Bijinya mudah menyebar melalui angin dan air. Bunga dan biji yang gugur bisa luput dari perhatian dan dapat dipungut oleh hewan penasaran atau cucu yang sedang berkunjung. Masalah perawatan. Membuang bunga yang layu atau membelah tanaman akan memaparkan tukang kebun pada getah dan bijinya, meningkatkan risiko jika tidak dilakukan dengan perlindungan penuh. Menyingkirkannya dari taman Anda berarti ketenangan pikiran. Alternatif yang lebih aman, Penstemon Birtong. Penstemon menawarkan warna vertikal dan ketahanan yang serupa tanpa toksisitas. Nektarnya aman baik bagi penyerbuk maupun manusia. Tips bermanfaat, berinvestasilah pada pot yang ringan. Tanaman ini tumbuh subur di tanah yang berdrainase baik, disiram hanya saat kering, dan sinar matahari langsung memberikan bunga yang paling indah. Nomor 5. Palem sagu Sagopalm. Palem ini adalah tanaman hias dalam ruangan yang trendy dan mudah dirawat. Tetapi awas, setiap bagiannya mengandung sikasin yang menyerang hati dan sistem saraf. Hewan peliharaan terutama anjing akan cepat menderita jika mengunyah daun atau akarnya. Lansia dapat terpapar risiko yang lebih besar pada penanganan yang tidak disengaja, karena daunnya yang berduri dapat menusuk kulit dan memungkinkan racun masuk. Mengapa ini bermasalah? Palem sagu tumbuh lambat dan tangguh, tetapi bijinya terlihat seperti kacang yang menggoda bagi anak-anak atau hewan. Masalah perawatan. Kesalahan umum adalah menempatkan palem ini di permukaan tanah, baik di dalam maupun di luar ruangan, sehingga meningkatkan risiko tertelan secara tidak sengaja. Menggantinya akan mencegah pengeluaran medis dan tagihan dokter hewan yang tak terduga yang bisa memakan jutaan rupiah, serta menghindari kerusakan permanen akibat paparan yang tidak disengaja.
Alternatif yang lebih aman, Palem parlor, Parlor palm. Palem parlor memberikan nuansa tropis yang serupa, tumbuh subur di dalam pot, dan sepenuhnya aman untuk manusia maupun hewan peliharaan. Tanaman ini tumbuh subur dalam cahaya tidak langsung dan membutuhkan perawatan yang sangat sedikit. Tips bermanfaat. Untuk pertumbuhan yang rimbun, gunakan tanah berbahan dasar gambut dan siramlah ketika lapisan atas sekitar 2,3 cm sudah kering. Tidak diperlukan sarung tangan atau peringatan khusus. 4. English Ivy, Ivy Inggris. English Ivy adalah pilihan klasik untuk penutup tanah dan taman pot, tetapi tanaman ini membawa bahaya tersembunyi. Daun dan buahnya dapat menyebabkan alergi, iritasi kulit, dan gangguan pencernaan jika tertelan. Selain itu, tanaman ini juga invasif. Mengapa ini bermasalah? Ivy ini merambat di dinding, pagar, dan pepohonan yang seringkali merusak struktur bangunan dan memengaruhi fauna lokal di Indonesia. Mematahkan tanaman merambat yang sudah tua akan melepaskan partikel yang mengiritasi ke udara dan ke kulit. Masalah perawatan. Tukang kebun sering lupa mengenakan lengan panjang dan masker saat memangkas ivy, memaparkan diri mereka pada debu dan minyak nabati yang menempel pada pakaian dan permukaan. Menghindari English Ivy akan menjaga taman tetap aman bagi pengunjung sesekali dan hewan peliharaan, serta menghentikan siklus pemangkasan yang terus-menerus atau pertarungan melawan tunas yang tak terkendali. Alternatif yang lebih aman, Creeping Jenny. Creeping Jenny tetap padat, menyebar dengan lembut dan aman untuk disentuh. Tips bermanfaat. Pilihlah pot yang lebar dan dangkal untuk Creeping Jenny. Tanaman ini tumbuh subur dengan penyiraman mingguan dan tempat yang setengah teduh hanya membutuhkan perawatan dasar untuk tampilan yang rimbun. 3. Datura kecubung. Bunga datura yang besar dan berbentuk trompet menarik perhatian pengagum yang penasaran, tetapi tanaman yang mekar di malam hari ini sangat halusinogen dan beracun di semua bagiannya. Menelan atau bersentuhan dengan kulit dapat dengan cepat menyebabkan kebingungan, detak jantung yang cepat, dan, dalam kasus yang parah, rawat inap. Mengapa ini bermasalah? Datura menabur benihnya sendiri dan menghasilkan kapsul biji besar yang tampak tidak berbahaya. Daunnya melepaskan racun ke dalam tanah, membuat sayuran di sekitarnya tidak aman untuk dikonsumsi. Masalah perawatan, kesalahan yang sering terjadi adalah tidak mendisinfeksi tangan setelah menangani tanah atau peralatan yang digunakan di dekat datura yang dapat menyebabkan penyerapan racun secara tidak sengaja. Menghapusnya dari daftar tanaman yang diinginkan akan menghindari serangkaian risiko kesehatan yang panjang, terutama bagi lansia dengan sistem yang sensitif. Alternatif yang lebih aman, trompet malaikat, Angel's Trumpet. Alternatif ini menawarkan bunga-bunga yang spektakuler, tetapi telah dikembangbiakan untuk memiliki tingkat toksisitas yang lebih rendah. Disimpan di dalam pot, varietas hibrida mudah dikelola dan menghadirkan lebih sedikit risiko. Tips bermanfaat. Biasakan menggunakan sarung tangan dan letakkan pot di tempat yang tinggi, jauh dari jangkauan hewan peliharaan untuk keamanan ekstra. 2. Jarak kepiar. Tanaman jarak tumbuh dengan cepat dan memiliki penampilan yang eksotis. Namun bijinya mengandung risin, racun mematikan yang dikenal karena fatalitasnya bahkan dalam dosis yang sangat kecil. Bahkan menangani daunnya pun membutuhkan kehati-hatian. Jarak kepiar menabur benihnya sendiri secara agresif dan bijinya menyerupai kacang-kacangan yang bisa dimakan, menjadikannya sangat berbahaya bagi anak-anak. Masalah perawatan, menanam jarak di dekat jalan setapak, teras atau area bersantai meningkatkan resiko bagi semua orang dengan setiap biji yang gugur. Memilih untuk tidak menanam tanaman jarak menghilangkan risiko keracunan yang tidak disengaja dan membuka jalan menuju desain taman yang aman dan bertanggung jawab. Alternatif yang lebih aman, bunga matahari. Bunga matahari memberikan energi dan ketinggian dengan biji yang aman untuk Anda konsumsi, membawa warna cerah dan panen yang bermanfaat bagi taman dengan ukuran berapapun. Tips bermanfaat. Tanamlah bunga matahari di pot yang dalam. Gunakan kompos berkualitas dan siram secara teratur untuk pertumbuhan yang kuat. Nomor 1. Autumn Crocus. Krokus musim gugur. Bunga autumn crocus sangat spektakuler tetapi menyembunyikan kadar kolkisin yang tinggi. Tanaman ini cukup beracun untuk menyebabkan penyakit parah atau bahkan kematian, bahkan pada paparan minimal. Mengapa ini bermasalah? Racunnya tetap aktif bahkan pada materi tanaman yang sudah kering, sehingga sentuhan yang tidak disengaja atau membersihkan bunga yang layu bisa menjadi hal yang berbahaya. Masalah perawatan. Tukang kebun tidak selalu menandai tempat autumn crocus berada selama masa dorman, yang secara tidak sengaja dapat mengganggu umbinya dan memaparkan diri mereka pada residu beracun. Menghilangkan autumn crocus dari tawaran pembibitan mencegah kebingungan yang berbahaya dan memastikan momen berkebun yang bebas stres. Alternatif yang lebih aman, dafodil, narsis. Narsis menawarkan warna musiman yang serupa, mudah ditanam, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan. Tanaman ini tumbuh subur dengan perawatan minimal dan tetap menarik dari tahun ke tahun. Tips bermanfaat. Tandai lokasi umbi dengan patok demi keamanan dan putar potnya setiap tahun untuk mendapatkan bunga yang paling sehat. Jika daftar ini terasa bermanfaat bagi Anda, tekan tombol like agar lebih banyak lansia yang dapat menemukan solusi berkebun yang aman. Apakah ada tanaman dalam daftar yang mengejutkan Anda atau apakah Anda memiliki pengalaman pribadi untuk dibagikan? Tulis di kolom komentar. Tips bonus prioritas.
Nah, inilah yang sering terlewatkan oleh sebagian besar lansia. Selalu periksa tingkat toksisitas suatu tanaman sebelum membelinya. Jangan hanya mengandalkan label dari pembibitan. Banyak pedagang menekankan pada keindahan dan kemudahan pertumbuhan tetapi jarang menyoroti risiko kesehatan. Sebelum membawa tanaman baru ke rumah, konsultasikan dengan panduan pertanian lokal di Indonesia atau situs web berkebun terpercaya untuk mendapatkan informasi keselamatan terbaru. Pilihlah bedengan yang ditinggikan atau pot dengan label yang terlihat jelas. Hal ini secara signifikan mengurangi paparan yang tidak disengaja. Dan untuk perlindungan tambahan, gunakan mulsa organik yang mengurangi gulma dan melindungi akar, menjaga tanah tetap sejuk dan aman untuk tangan yang tidak tertutup. Terakhir, selalu miliki ruang khusus untuk mencuci tangan dan sarung tangan setelah bekerja di taman.